Ende Mataram. Dalam kisah, rombongan penari yang aneh. Pada kisah yang lalu diceritakan bahwa telah sebulan perjalanan Wirapati menuju kediaman Kiai Haji Lukman Hakim untuk meminta daun tom yang ampuh guna menyembuhkan Sultan Hamengkubuwono pertama yang sedang menderita sakit. Sementara itu, suami istri Sumpeno dan Setioning masih berselisih paham mengenai perpindahan rumah. Mari kita ikuti kelanjutan kisahnya. Ya, pindah kemana? Bu, ya jangan aneh-aneh toh kamu ini, Ning. Bukan aku yang aneh, tetapi rumah ini yang semakin aneh. Tidak ada yang aneh kok, Ning. Ini hanya perasaanmu saja yang terlalu ketakutan. Pusaka yang hilang tanpa sebab. Bukankah itu aneh, Mas? Ayo coba tolong jawab, Kang Mas. Aduh. Kejadian itu memang di luar kemampuan kita, Ning. Memang di luar kemampuan kita. Kalau hal itu terus-menerus terjadi, aku bisa gila, Kang Mas. Kita harus pindah dari rumah ini. Astagfirullahaladzim. Aduh, kenapa bisa jadi seperti ini? Baik. Pindah ya pindah. Tapi itu butuh waktu, Ning. Tidak bisa malam ini juga kita pindah. Kita bicarakan dulu baik-baik. Kapan kita akan pindah dan kemana kita akan pindah. Harus kita pikirkan baik-baik. Kalau gerusa-gerusu, jadinya akan kurang baik, Ning. Ya, aku setuju. Mari kita bicarakan sekarang juga, supaya prosesnya lebih cepat. Jadi Kang Mas setuju kalau kita pindah dari rumah ini? Iya, dengan terpaksa. Aku setuju, Ning, demi kamu. Terima kasih Kang Mas. Terpaksa atau sukarela, yang penting kita harus segera pindah dari rumah ini. Rumah angker ini, Mas. Tetapi semua persoalan rumah ini harus kita tuntaskan lebih dahulu. Lalu rumah ini kita tawarkan. Siapa yang bersedia membelinya? Kemudian hasil penjualan rumah ini kita belikan rumah baru sesuai pilihanmu, Ning. Begitu rencanaku. Kalau menunggu terjualnya rumah ini baru pindah, aku yakin akan makan waktu lama, Kang Mas. Aku keburu gila. Lebih lama tinggal di sini. Lah, untuk beli rumah baru kita kan harus menjual rumah ini dulu, Ning. Cara itu terlalu makan waktu lama, Kang Mas. Memangnya ada cara lain, Ning? Ada, Mas. Kenapa uang hasil penjualan wayang pusaka itu tidak dibelikan rumah saja? Loh, kan sudah aku jelaskan bahwa uang itu aku gunakan untuk membayar semua hutang-hutangku. Loh, Mas Sumpeno sendiri bilang bahwa masih ada sisanya. Ya memang ada. Tetapi uang itu akan saya gunakan untuk modal usaha, Ning. Kamu tahu sendiri toh, aku ini seorang pengusaha, bukan seorang pegawai. Kalau aku tidak buka usaha lagi, lah terus dari mana penghasilanku, penghasilan kita? Kita mau makan apa coba? Nah, kalau Kang Mas sayang padaku, kesampingan dulu modal usaha. Hah? Gunakan uang itu untuk beli rumah juga nggak apa-apa. Yang penting pindah dari sini. Uang yang aku cadangkan untuk buka usaha itu tidak terlalu besar, Ning. Apa cukup untuk beli rumah, meskipun itu rumah kecil? Cukup-cukupkan, Mas. Kalau perlu beli rumah yang di dusun terpencil, kan tidak masalah. Wah, kalau dihubungkan dengan usaha yang akan aku geluti, ada masalah, Ning. Usahaku nggak bakal berkembang kalau tinggal di dusun terpencil. Oh, begitu. Nah, iya. Tetapi Mas bilang mungkin uangnya tidak cukup untuk beli rumah di kota. Ya, pilihan yang kamu sampaikan sangat dilematis, Ning. Kalau tinggal di desa, usahaku pasti nggak jalan. Tetapi, kalau tinggal di kota, uangnya tidak cukup. Loh,
Sekarang silakan pilih, Mas. Mas ingin istri Mas sehat atau istri Mas menjadi gila? Walah. Aduh. Wah, kenapa jadi seperti itu pilihannya? Yang aku inginkan semuanya berjalan dengan baik. Istriku sehat dan bahagia, tetapi aku tetap punya penghasilan untuk biaya hidup kita sehari-hari. Gitu. Siapa ini malam-malam begini bertamu? Selamat malam, Nak Sumpeno. Bu Rio. Selamat malam, Bu. Monggo. Maaf, saya datang terlambat. Selamatannya sudah selesai ya? Sudah toh, Bu. Tapi, ini muncul masalah baru yang bertubi-tubi. Loh, masalah baru apa? Begini, Bu. Pertama, secara misterius, pusaka-pusaka yang saya simpan di lemari raib begitu saja. Loh. Tidak ada yang tahu. Tuh. Nah, yang kedua, istri saya kesurupan makhluk halus yang mengaku penunggu rumah ini. Yang ketiga, kami harus pindah dari rumah ini. Kenapa harus pindah dari rumah ini, Neng? Karena saya sekarang tidak betah lagi tinggal di rumah ini. Panas. Dan selalu dihantui makhluk halus yang berada di rumah ini. Saya bisa gila kalau tidak pindah dari rumah ini. Lalu, bagaimana dengan rumah ini? Ya, mungkin akan kami jual, Bu. Sayang sekali kalau harus dijual. Lah terus, kalau menurut Ibu, apa sebaiknya yang harus kita lakukan? Ya, cukup pelik juga persoalannya. Iya, Bu, itu. Memang harus ada yang didahulukan. Kalau Ibu boleh usul, Iya, Bu, ya. sementara tinggal saja di rumah Ibu, Mm-mm. sambil menunggu rumah ini laku. Atau mungkin ada jalan keluar yang lain. Oh, usul yang sangat bijak, Bu. Bagaimana, Kang Mas? Ya, saya rasa ini jalan keluar yang sangat baik ini. Mm-mm. Jalan keluar untuk suami istri itu telah ditemukan. Sementara itu, perjalanan Wirapati sudah sampai di rumah Kiai Haji Lukman Hakim yang berada di atas gundukan tanah di tepi pantai. Bangunan rumahnya sederhana, terbuat dari papan pohon nangka dan beratap alang-alang. Meskipun demikian, nampak berwibawa. Pekarangannya penuh dengan tanaman yang mengandung khasiat obat-obatan. Dan bunga-bunganya menebarkan bau wangi yang menyegarkan. Kula nuwun. Monggo. Kisanak ini siapa ya? Saya Wirapati. Diutus guru saya Kiai Kasan Kesambi untuk menemui Kiai Haji Lukman Hakim. Begini, Nak Mas Wirapati. Nggih. Kiai Haji Lukman Hakim telah wafat. Hah? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kapan beliau wafat? 2 bulan yang lalu. Monggo, silakan masuk dulu. Di luar anginnya terlalu kencang untuk Eyang. Kalau Eyang boleh tahu, Iya. sebenarnya amanah apa yang akan disampaikan ke almarhum Kiai? Kami mau mohon beberapa daun tom yang terkenal ampuh itu. Loh, siapa yang sakit? Sinuwun Sultan Hamengkubuwono I, Eyang. Loh. Bukannya Eyang dengar kabar
bahwa Sinuwun telah wafat pada tanggal 24 Maret 1792. Hah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfirullahaladzim. Sia-sia perjalananku ini. Apakah ini alamat buruk untukku? Kenapa Nak Mas kelihatan sedih? Iya. Saya hanya sangat kaget, Eyang. Iya, kaget. Kalau begitu, baiklah. Maaf, Eyang. Saya mohon pamit, Eyang. Kenapa tidak istirahat dulu? Pasti Nak Mas capek setelah menempuh perjalanan jauh. Iya, tetapi saya harus segera pulang, Eyang. Begitu ya? Iya. Baiklah, tunggu dulu. Mun, Dimun. Iya, Eyang. Wonten dawe, Eyang. Ambil kudamu. Antarkan Nak Mas Wirapati sampai jarak yang sanggup kamu tempuh. Ngestoaken dawe, Eyang. Dimun memacu kudanya dengan memboncengkan Wirapati di belakangnya. Setelah setengah hari memacu kudanya, Dimun memberhentikan kudanya di sebuah sendang, memberi kesempatan kudanya minum dan istirahat. Kita ini sampai di dusun mana, Kang Dimun? Dusun Karangtinalang. Hah? Iya. Lalu di sepanjang dusun yang kita lalui tadi, aku lihat banyak warga dusun membangun semacam panggung. Iya, Mas Wirapati. Akan banyak hiburan di dusun-dusun selama 40 hari 40 malam. Dalam rangka perayaan penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Waduh. Malah sudah mau penobatan Sultan toh. Iya. Wah, banyak ketinggalan warta aku ini. Mas, ayo kita berangkat lagi. Kudanya sudah cukup istirahat. Dimun kembali memacu kudanya, melewati dusun demi dusun yang warganya semua sibuk mempersiapkan berbagai macam hiburan dalam rangka merayakan penobatan Sri Sultan baru. Matahari telah condong ke barat. Dimun menghentikan kudanya. Dia minta maaf kepada Wirapati karena hanya sanggup mengantar Wirapati sampai di dusun Gemrenggeng. Wirapati pun mengucapkan terima kasih karena telah diantar sampai sedemikian jauh. Wirapati meneruskan perjalanan dengan jalan kaki, menembus malam, melewati bulak maupun hutan kecil. Sesampainya di pinggir sungai, Wirapati melihat serombongan pemuda yang masing-masing membawa gamelan sendiri. Ada yang membawa gong, ada yang membawa kempul, boning, gender, gambang, dan lain-lain. Rupanya mereka adalah rombongan penari yang akan ikut menyajikan hiburan dalam perayaan penobatan Sri Sultan. Wirapati melihat dari kejauhan dan mendengarkan pembicaraan mereka. Mereka adalah manusia seperti kita. Pasti bisa diajak bicara. Kita harus bersikap sopan kepada siapapun. Ya, aku sudah mencoba bicara dengan tata santun. Kucoba untuk meminjam atau menyewa. Bahkan kucoba untuk membelinya. Tapi usahaku sia-sia. Ya, maka aku merebutnya dengan paksa. Ternyata mereka pandai berkelahi. Karena mereka berdua, ya maka aku lari menyelinap. Dengar semua. Aku adalah pemimpin kalian. Kita harus menghindari adanya pembunuhan. Ini prinsip. Ingat, kalian harus bisa membawa diri sebagai rombongan penari yang sesungguhnya. Sedikit saja mereka curiga, akan menggagalkan pekerjaan besar ini.
kalau sampai gagal. Apa kalian berani mempertanggungjawabkan kepada Sang Dewa Resi? Ayo berangkat! Apa ya yang akan mereka lakukan? Pekerjaan besar apa yang ia maksudkan? Ya, aku masih punya waktu 1 bulan. Lebih baik dengan diam-diam aku harus ikuti kemana mereka akan pergi. Mereka pasti bukan orang baik-baik. Tapi mengapa ya harus menyamar sebagai rombongan penari? Berhenti! Siapa kalian? Apa kalian kawan-kawan dari Banyumas? Kami rombongan penari yang akan merayakan pesta penobatan Sri Sultan. Aku tidak bisa kalian kelabui. Meskipun kalian menyamar sebagai iblis sekalipun, mataku tidak bisa kalian tipu. Dengar. Urusan Bende Mataram dan Keris Tunggul Manik jangan dikutik-kutik lagi. Kembalilah kalian ke Banyumas. Jadi kamu menghadang kami itu berhubungan dengan adanya Bende Mataram dan Keris Tunggul Manik. Apa alasanmu? Apa kamu berhak memiliki benda keramat itu? Dengar. Benda keramat itu adalah pusaka turun-temurun Bupati Banyumas. Kedua pusaka itu hilang dicuri orang. Nah, sekarang kami telah menemukan jejaknya. Apa salah kami datang untuk mengambilnya? Jahanam! Kamu sudah bosan hidup, Rasakan ini! Bende Mataram dan Keris Tunggul Manik. Jadi rupanya mereka sedang mencari benda keramat itu. Aku harus mengikuti mereka. Setelah menguburkan si Gandhi, rombongan penari yang aneh itu melanjutkan perjalanan menuju ke suatu arah tertentu. Wirapati secara diam-diam terus mengikuti mereka. Tiba-tiba mereka mendekati sebuah rumah panjang yang terbuat dari papan yang berdiri di sebidang tanah yang agak luas. Para penari itu berpencar seperti mengepung rumah panjang itu. Salah satu dari mereka mengeluarkan segulung tali halus, lalu direntangkan sampai mengelilingi rumah panjang setinggi leher itu. Pasti mereka berniat jahat dengan penghuni rumah itu. Tali halus itu pasti telah mereka lumuri dengan racun. Aku harus memberitahu kepada penghuni rumah mengenai hal itu. Dengan sangat hati-hati, Wirapati mengendap-endap dan berhasil mendekati rumah panjang itu. Khawatir jika penghuni salah sangka padanya, maka Wirapati berbisik agak keras. Aku Wirapati, murid Kiai Kasan Kesambi. Ada hal penting yang harus aku sampaikan. Kuharap jangan salah paham. Karena tak ada jawaban, Wirapati mengulanginya lagi. Aku Wirapati, murid Kiai Kasan Kesambi. Ada sesuatu yang harus aku sampaikan.
Nah, demikianlah akhir kisah rombongan penari yang aneh itu. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikuti terus serial Pendem Mataram. Sampai jumpa.